Ya, Bunda lagi bingung. Uang bonus gaji ayah bulan ini diinvestasikan kemana ya? Ayah ada ide, Bun. Kemarin teman ayah nawarin buat simpen uang di koperasi saja, Bun. Bisa sekaligus investasi dan membantu UMKM. Besok Bunda pergi ke koperasi ya. Oke ya. Selamat datang di koperasi kami, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya mau menyimpan uang saya untuk diinvestasikan di koperasi. Bagaimana caranya ya Mbak? Jadi begini, Bu. Dengan mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi dan menyimpan dana yang dimiliki di koperasi, orang-orang dapat menikmati imbal hasil berupa bunga yang biasanya diberikan tiap bulan. Sistem kerjanya hampir sama seperti bank, hanya saja koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Bunga simpanan koperasi merupakan bunga yang diberikan kepada anggota koperasi atas simpanan yang disetorkan dengan besar yang sudah ditentukan di awal. Seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf B UU tentang pajak penghasilan, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang wajib membayar pajak pada negara. Kewajibannya meliputi memiliki NPWP dan atau PKP, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan, melakukan pemotongan PPh, serta melakukan pemungutan PPN. Dasar hukumnya ada dua. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dan PMK 112/PMK 03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Untuk besaran tarif yang dikenakan potongan PPh pasal 4 ayat 2 ada dua. Yang pertama sebesar 0% tarifnya untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Yang kedua adalah tarifnya sebesar 10% untuk jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan koperasi lebih dari 240.000 per bulan. Pihak yang berhak melakukan pemotongan adalah pihak koperasi. Dilakukan pada saat melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota orang pribadi. Selain itu pula, koperasi juga wajib membuat bukti pemotongan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang dipotong. Setiap melakukan pemotongan, kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0%. Pajak penghasilannya wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya adalah kode akun pajak atau KAP dan kode jenis setoran atau KJS. PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi. KAP dan KJS ini dilakukan untuk mengisi formulir surat setoran. Saat ini menggunakan surat setoran elektronik atau e-billing untuk membayar PPh final ini. Nantinya KAP atau KJS itu digunakan oleh DJP untuk mengidentifikasikan uang yang diterima oleh negara. KAP untuk bunga simpanan anggota koperasi yang dibayarkan kepada orang pribadi ini yaitu 41128, sedangkan KJS-nya 417. Sedangkan untuk pelaporannya, batasnya paling lama 20 hari setelah masa pajak terakhir.
Contoh penghitungan PPh final atas bunga simpanan koperasi. Pada tanggal 31 Juni 2019, Koperasi Suka-Suka membayarkan bunga simpanan bulan Juni 2019 sebesar Rp350.000 kepada Ibu Wati, sedangkan bunga simpanan yang didapat Bapak Budi sebesar Rp235.000. Besar PPh atas bunga simpanan yang harus dipotong oleh Koperasi Suka-Suka bulan Juni sebesar Bu Wati 10% kali Rp350.000 sama dengan Rp35.000, sedangkan Bapak Budi 0% kali Rp235.000 sama dengan 0. Bulan Juni, Bu Wati dikenakan potongan PPh sebesar Rp35.000 dikarenakan hasil bunga yang didapat melebihi dari Rp240.000 per bulan. Sedangkan Pak Budi tidak dikenakan potongan dikarenakan kurang dari Rp240.000 per bulan. Selanjutnya kita akan membuat bukti potong dan SPT bulan Juni 2019 PPh 4 ayat 2 atas bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi. Ketika melakukan pemotongan, kita wajib membuat bukti potong. Yang pertama diisi adalah KPP-nya, yaitu Pratama Pondok Aren, nomor bukti potong, nama orang pribadi yang dipotong yaitu Wati, NPWP dari Wati, diisikan, lalu alamat dari Wati. Jumlah bruto bunga simpanan yang diterima Wati sebesar Rp350.000, tarif pajaknya 10%, sehingga PPh yang dipotong sebesar Rp35.000, terbilangnya Rp35.000. Dipotong di Tangerang Selatan 31 Juni 2019. Ini merupakan tanggal pembayarannya. Pemotong pajaknya yaitu Koperasi Suka-Suka, NPWP Koperasi Suka-Suka, tanda tangan nama dari pimpinan Koperasi Suka-Suka yaitu Susi, lalu cap Koperasi Suka-Suka. Bukti potong yang kedua untuk Budi, pengisiannya sama dengan Wati, namanya Budi, NPWP, alamat dari Budi, jumlah bruto bunga simpanan yang diterima Budi sebesar Rp235.000, tarif pajaknya 0% karena kurang dari Rp240.000. Meskipun tarif pajaknya 0%, tetap wajib dibuatkan bukti potong. Dipotong di Tangerang Selatan 31 Juni 2019, pemotong pajaknya sama, tanda tangan, nama, dan capnya sama. Selanjutnya, untuk melaporkan PPh final pasal 4 ayat 2 ini menggunakan SPT, dan yang pertama diisi adalah daftar bukti potongnya. Untuk masa pajaknya 06/2019. Ini adalah data-data yang diperoleh dari bukti potong, meliputi NPWP, nama, nomor dan tanggal bukti potong, nilai objek pajak, lalu PPh yang dipotong atau dipungut. Setelah itu kita jumlahkan mendapatkan hasil untuk nilai objek pajaknya Rp585.000, PPh yang dipotong yaitu Rp35.000. Kita silangkan pemotong pajak atau pimpinannya, karena tidak menggunakan kuasa wajib pajak. Lalu nama pemotongnya Koperasi Suka-Suka, NPWP Koperasi Suka-Suka, tanggal pelaporan diasumsikan tanggal 15 bulan 7 2019. Tanda tangan dan cap dari Susi dan cap Koperasi Suka-Suka. Lalu kita masuk ke SPT induk. Yang pertama adalah kita silang dulu SPT-nya normal, masa pajaknya 06/2019, nama, alamat, NPWP dari Koperasi Suka-Suka. Lalu objek pajaknya hanyalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi sebesar Rp350.000, tarifnya 10%, PPh yang dipotong Rp35.000. Setelah itu kita jumlahkan, terbilangnya Rp35.000. Lalu SSP-nya sebanyak 1 lembar, daftar bukti potongnya ada, lalu bukti potongnya ada sebanyak 2 lembar untuk Wati dan juga Budi. Lalu pemotong pajak atau pimpinannya disilang, namanya Susi, NPWP dari Susi, tanda tangan dan cap, lalu tanggal pelaporannya yaitu tanggal 15 bulan 7 2019.